Astaga, Iya, ngagetin kagetnya. aja tiba-tiba ada di belakang Uti. Pakai kaget, semalam kan baru jalan, lu kayak kaget. Ih, jalan sama siapa? Mas Brun, Uti mana aja deh. Flu Singapura sekarang lagi naik daun ya? Naik daun, penyakit naik daun. Ya maksudnya lagi naik lagi ya? Itu penyakit mahal amat sih, Ti. Transit mana dulu ke Singapura? Dari Batam, terus langsung ke Singapura. Aduh, ini serius. Soalnya tetangga Uti itu anaknya kemarin tiba-tiba muncul ruam gitu di kaki sama tangan. Dikirain mah alergi. Ternyata flu Singapura. Oh, berarti gejalanya sama kayak campak dong? Campak kiri, campak kanan, apa dicampakkan? Tampak kali Canda. Aduh. Ush. Ini lagi ngomongin apa? Liburan ke Singapura? Apa sih Ngomongin penyakit. Oh, flu Singapura. Flu Singapura. Katanya kan lagi Coba naik sebelah sini nih. dikit kamu. Oh, gini, sedikit Biar ya. kena sinar tampan saya. Aura kayak wifi gitu ya. Kan katanya lagi naik nih ya kan. Jadi tetangga Uti tuh anaknya tuh tiba-tiba muncul ruam gitu di tangan kaki Oh, dok. sebentar. Yang lagi naik itu bukan penyakit flu Singapura. Tapi Harga tiket ke Singapura lagi mahal sekarang. Emang bener naik? Katanya sih naik. Oh gitu. Gara-gara afturnya naik juga. Tapi emang Waduh. tadi siapa sepupunya temannya? tetangga anaknya Emang di mana tinggalnya? di Bekasi. Itu flu Bekasi namanya, bukan flu Singapura. Emang tergantung tempat ya? Ya kan flu Singapura di Singapura dong harusnya dong. Ada Bu. Ini ada orang Singapura nih. Oh, bukan. Oh mau ikutan, ayo gabung. Oh mau ikut? Ya udah nggak apa-apa. Iya, Apa sih caranya piknik rame-rame gitu hal dokter Oh, ke ke Singapura. Pengen sih, coba yuk, kapan yuk? Bu Mun, Ini bukan ini bukan jalan-jalan. Ini ngomongin penyakit, mau ngikut penyakit? Flu Singapura. Ya jangan dong. Enggak, Bener, tadi Uti ada nanya. benernya dia ngomong. Uti nanya, katanya apakah flu Singapura lagi naik lagi? Iya. Ya kita nanya sama siapa dong kalau gitu dong? Ya nanya sama dokternya lah ntar. Tapi bener loh, after lagi turun, bukan lagi naik, udah turun lagi. Oh gitu, berarti turun lagi harganya? Yaudah saya berangkat dulu ya. Ngajak-ngajak. Tapi bener ditanyain kalau memang jalan-jalan ke Singapura mau ikut nggak? Mau dong. Bikin paspor. Oke. Ya kan ya paspornya. Iya. Sini. Oke, kita buka dulu Bun, seperti Ayo, Kak. biasa. Oke ya. Halo Indonesia, apa kabar? Selamat pagi. Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu Asik. asik. Dan hari ini kita akan ngomongin soal flu Singapura. Katanya lagi naik lagi. katanya naik lagi. Padahal kita pernah ngomongin juga loh ini kan. Yang apa hand and mouth disease, iya. HMD gitu ya. Makanya kita mau lebih tahu lagi nih, bisa Ini lebih suka paham lagi. kebalik-balik sama penyakit itu loh. Kuku, iya. Itu kan Makanya, apalagi kan sekarang itu juga katanya lagi punyanya naik sapi, itu punyanya sapi sama PMK mulut dan juga. Tapi kuku. lagi naik juga sekarang, gara-gara kurban kemarin. Bener, cuman kan itu PMK, ini urusannya sama anak-anak nih, Iya benar ceritanya dia. lain ya. Jadi ada dua tamu nih Kak, kita nih Kak. Yang pertama ada Dokter Agni Hartati, spesialis anak MKes. Karena kan banyaknya di anak tuh katanya tuh. Betul. Nah, ada lagi satu, karena kenanya di tangan sama di mulut, bukan di kuku ya, bukan. Bukan, Itu ketukar-tukar mulut tuh. Ada Dokter Rudi Herawan, spesialis kulit kelamin. Oke, jadi nanti biasanya kejadiannya adalah waktu kena ruam-ruam dibawanya ke dokter kulit. Nah, jadi yang nangkep dua dokter ini memang. Tapi bisa nggak sih? Bisa kan? Bisa, Tetap bisa. bisa. Jadi pokoknya pemirsa kalau mau bertanya masuknya segmen 3 nanti, nomor telepon udah disiapin di sini, Iya. disebutin sama Dika. Boleh, 5743476 untuk yang di Jakarta. Untuk di luar Jakarta, yang di Singapura mungkin menelpon? Boleh. Bisa, pakai 021 5743478 dan juga masih boleh via Instagram. Tinggal diketik pertanyaannya di DM ke @haldoktertvri. Jadi yang dari mana? Kalau Instagram tuh nggak mesti dari Jakarta, dari Indonesia. Kita udah dapetin dari Mozambik, Waduh, dari Singapura. Angola. Bener. Oh, Kan beneran? emang kan ya dia nonton. Oh iya, saya pikir Dan gimmick balik itu. lagi kalau ketinggalan kan bisa di YouTube-nya TVRI Nasional. Betul banget. Jadi kalau mau tanya silakan aja. Kalau yang dari Instagram apalagi dari sekarang aja diketiknya, nanti di segmen 45 kita bahas satu persatu ya. Yes. Tidak sebentar pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Makin kompak nih kalau saya begini udah biar ikutan. seru aja gitu. Lama-lama kita tos-tosan ini tak-tok gitu udah kayak main pingpong ini. Oke, kita ngomongin mengenai flu Singapura ya pemirsa. Tapi bukan kacamata dulu lah. Lama-lama kok berat. Wah, Superman. Jangan. Oh, bukan. Saya pikir Superman. Nah, hari ini kan kita punya dua narasumber. Yang Ya. satu dokter anak, yang satu dokter kulit kelamin. Asik banget nih. Jadi kita ngomonginnya tuh flu Singapuranya tuh bulat deh ceritanya. Iya. Dari manapun mulainya pertanyaan, kita akan usahakan untuk menjawab dengan manis. Manis. Termasuk IG-IG yang udah banyak banget. Ngantri Ini si Uti pasti. kenapa dada-dada sih? Bukan masuk aja, Ti. Ayo. Ayo atuh, Ti.
Ini dia Dokter Agni Hartati. Wah, Hai, Dok. Silakan, Dok. Selamat pagi Dokter Agni. Berarti ini dokter ahli jerawat ya, Dok ya? Agni. Agni. Oh, Agni itu ya. Silakan, Maaf. silakan. maaf. Silakan. Silakan, Dok, silakan. Oke, aku balik lagi ke Oh iya, silakan. Pagi, Dok. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat baik. Mantap. Pertanyaan pertama, betul Dok naik lagi Dok flu Singapura? Iya, jadi kasus flu Singapura ini semenjak apalagi anak libur sekolah ya, gitu. Jadi dari Oh iya, anak-anak libur sekolah baru pada masuk Kan ya udah Dok. masuk ya? lagi. ya, Baru tapi minggu pas ini. libur, Iya. pas libur kan mungkin mereka liburan ya, gitu kan. Jadi setiap hari pasti ada kasus flu Singapura. Dan serunya adalah begini, karena udah masuk sekolah, dia nularin pada yang lain dong. Asik Iya. nggak sih jadinya? Enggak sih, enggak sih. Enggak, kita tanya gini nih, ke Singapura enggak? Enggak. Enggak. Ke luar negeri enggak? Enggak. Enggak. Gimana ke mana? Ke Jogja. Tapi Iya. terus kok kena? Ya anak temennya sebelahnya. Enggak ngerasain Singapurnya, ngerasain penyakitnya ya. Iya, nggak asik banget, Nggak itu asik nggak asik, banget. nggak asik ya. Jadi gimana dong Dok? Pada dasarnya yang datang tiap hari tuh ada. Ada. Jadi keluhannya tuh kadang malah ya tadi seperti yang dibilang sebelumnya, ada yang bilang campak, ada yang bilang cacar, ada yang bilang alergi, gitu kan. Karena mereka kan memang kadang lesinya gitu ya muncul di tangan dulu gitu Kan ya. ada demam juga Dok biasanya Dok. Ya, beberapa juga ada yang panas nih, datang keluarnya panas gitu. Kadang panasnya. Takut COVID nggak Dok tiba-tiba? Dok, Nah, anak itu. saya jangan COVID Dok, nggak gitu ya? Iya, beberapa pasien memang suka lebih apa sih istilahnya Lebih takut parno, ya. lebih Iya, parno. jadi kadang saya bilang nggak usah takut Bu, saya bilang gitu kan. Di sini kan juga kalau Nggak rumah usah takut sakit. Bu, dihadapin aja Bu, sama-sama Bu. Iya. Iya, kadang kan akan berdampingan dengan COVID kita kan. Jadi ya sudah kita periksa. Kadang sudah ada lesi tuh, kan suka periksa di tenggorokan ya, gitu ya kan. Misalnya panas, coba buka mulutnya, gitu kan. Di dalamnya suka ada seperti sariawan. Nah itu biasanya berbarengan dengan si panas badannya itu, Dokter Lula. Jadi bukan karena panas dalamnya. Jadi gini Dok, ini kan ceritanya kan si COVID-nya udah mulai naik lagi nih. Yes. Udah mulai banyak juga yang kena. Termasuk anak saya berdua di rumah kena. Nggak, lagi kena. Jadi kenanya sekarang jadi anak-anak sendiri anak-anak karena satu mereka udah ngumpul sama temennya Iya, satu. betul. Yang kedua udah sekolah. Jadi kita yang orang tua bukan yang ngasih nih sebetulnya Yes. gitu. Nah balik lagi ya Dok ya, cerita bahwa panas dalam ada sariawan, kan kalau panas tinggi pasti ada nggak enaknya juga. Nah bedainnya sama si Oke, flu Singapura. nih. Ya. Jadi kalau flu Singapura itu biasanya panasnya berlangsung 1-2 hari saja. Beda sama DBD atau misalnya tifus ya. Iya. Tapi Omikron 2 hari juga Iya, Dok. iya. Tapi panasnya kadang tuh mereka apa namanya Tinggi nggak Dok panasnya? ada yang tidak terlalu tinggi, Oh, ada yang malah oke. kadang tidak, cuma anget-anget doang gitu. Meriang-meriang aja Sumeng, gitu. sumeng kalau kata Sumeng, orang ya mana. kata orang Sunda bilangnya sumeng lah ya, jadi cuma anget-anget saja. Cuman dia pasti disertai dengan ada lesi. Nah itu karena penyakit tangan kaki mulut, pasti ada tuh di mulut. Kalau COVID kan tidak selalu kan. Iya. Lagian tangan kakinya kan COVID nggak ada begitu-begitunya mestinya Ya, ya. Ini maksudnya apa sih Dok? Dia bentuknya kayak cacar kah atau Mirip. kayak campak? Mirip dengan cacar. Ada kalau gambarnya campak. nggak Dok? Ah, Ada, nanti ada di slide-nya. Oke kita masukin materi Jadi, kalau masuk gitu materinya ya. deh. Ya. Mas Adit, Mas Bintang, Mas Bulan, yuk langsung. Oke. Awan, pelangi. Iya. Aku berdiri ya. Iya, Silakan, boleh Dok. Dok. Oke, Hand, ini foot, and mouth. Iya, jadi ini singkat ya, slide singkat atau PowerPoint singkat tentang hand, foot, and mouth disease atau penyakit tangan kaki Dan mulut. bukan PMK. Beda Bukan, lagi. beda lagi karena virusnya beda. Oke, slide-nya. Oke, jadi HFMD atau hand, foot, and mouth disease atau dikenal dengan flu Singapura juga ini disebabkan oleh virus dari enterovirus. Nah, enterovirus yang paling sering adalah tipe 71 ataupun Coxsackie virus yang A tipe 16. Waduh, kayak Nggak rumah ya Dok ya tipenya ya. apa-apa. pakai Nggak nomor. usah diapa, nggak usah diapa. Nggak usah, ini Yang waktu ada penting ujian. bentuknya aja. Nah, gejala awalnya seperti yang tadi kita jelaskan seawal ya, jadi panas badan. Walaupun kadang juga ada yang cuman sumeng Sumeng-sumeng atau hangat doang. saja ya. Tetapi disertai dengan adanya sakit menelan atau ada seperti sariawan di daerah mulut. Ini nggak asik banget ya Dok, demam, sakit menelan. Ya ampun COVID ya langsung gitu Tapi ya. kalau COVID biasanya nggak ada sariawan ya, cuman Nggak dia ada sakit menelan sariawan. hanya kemerahan saja. Oke. Nah, ini panasnya cuma sebentar ya, 1-2 hari. Nah, setelah dia panas, baru dia akan muncul ruam. Nah, ruam kulitnya itu biasanya seperti cacar. Jadi akan ada isi. Ada airnya dong berarti? Iya, ada beberapa yang seperti isi cairan. Tetapi di badan tuh nggak ada. Cuma di tangan sama di kaki. Ini memang penyakit yang paling ngeselin karena dia tuh bisa bentuknya macam-macam ya Dok ya. Iya. Gemes emang betul Dok. Tapi biasanya datang ke dokter itu karena pas ruamnya Hah? atau pas demamnya datangnya? Kadang ada beberapa yang malah anaknya nggak mau makan. Karena sariawan kali. Iya. karena sariawan, Duh, anak saya kok nggak mau dalamnya nggak makan ya, enak. Dok? Kenapa ya? Kita buka, oh ternyata banyak sariawannya. Tapi Dok kenapa ya kok penyakit HMD ini kok pada anak doang? Ada dewasa nggak deh? Sebenarnya dewasa ada. Kena ada juga. juga. Oh, bisa bisa. juga. Ya, cuman dewasa bisa asimptomatik atau tidak bergejala. Kita udah lebih kuat gitu loh. Ya, jantungnya. betul, Dokter Lula. Jadi Kita imunitasnya nungguin lebih yang bagus. flu-nya flu Amerika. Yang agak jauhan dikit. Oh, yang agak Iya, jauhan iya. dikit. Nah, Ya,
Tapi sebenarnya ini istilahnya semua virus kan self-limited disease ya, atau bisa sembuh sendiri gitu. Tetapi ada juga beberapa kasus berat gitu. Oh gitu ada? Ya, misalnya kayak dehidrasi kan dia nggak mau makan, dia jadi berat kan, jadi ke kondisinya jadi berat. Jadi penyakitnya udah pindah lagi tambah Ya, dehidrasi. atau biasanya yang penyebabnya kan ada 2 tadi tuh. Nah, yang berat tuh biasanya karena enterovirus yang 71 itu bisa sampai istilahnya kayak ensefalitis gitu ya, peradangan di otak ataupun kejang. Itu Tapi walaupun yang ringan dok, kadang-kadang tuh menyeramkan waktu kukunya copot-copot itu kan dok. Kan Sampai copot tuh. ada. copot. Ada yang sampai copot, ya. Jadi kan orang tua tuh biasanya langsung yang wah stresnya ampun-ampunan. Ini kukunya copot loh, nggak Berarti diapa-apain sakit katanya. banget dong tangannya. Nggak sakit. Enggak sakit. Oh, nggak sakit, Iya. kuku copot. Nggak sakit. Malah kadang ada yang beberapa yang gatul, ada yang enggak gitu ya. Nah, kalau si kuku itu juga enggak semuanya pasti yang flu Singapura kukunya lepas Iya tidak. enggak, tapi Tidak. biasanya saya tuh kalau sama pasien udah saya ingat-ingatin, Bu, Iya. kalau ini jangan panik ya Bu, jangan Ya, kelojotan, betul. jangan ya Bu. Anaknya masa anaknya nyantai-nyantai aja gitu Dan ntar ya nunggu dok. sendiri ya, dokter Lula ya. Coba sendiri ya, oke langsung dok. Oke. Nah, Seru ini kan? gambarannya. Nggak mau sih, nggak seru sih penyakitnya langsung begitu. dia stres karena anaknya masih Saya kecil-kecil, ngebayangin Dok. kalau kuku Iya. copot kayak gimana itu. Enggak apa-apa sih, ganti Anaknya kuku, nggak ganti kuku. kenapa-napa. Kenapa ya? Enggak. Orang tuanya yang Tenang aja ribet. kok, enggak. Tinggal diganti tidak kuku baru banyak. aja kali ya. Iya, akan ganti Pakai di sendiri mani-pedi dia. gitu ya. Yes. Nah, ini gambarannya ya. Kadang jadi suka ada di sini bilangnya suka ada yang bilang ini kenapa ya dok merah? Apa habis makan alergi gitu Karena ya? apa karena asinya padahal Iya, nggak padahal juga. bukan. Pas dibuka mulutnya ada sariawanya. Nah, ini contohnya sariawanya ya. Jelas Gitu. ya, bukan Yes. cuma satu ya dok Bukan. ya. Jadi nanti kalau anak sakit jangan lupa suruh buka mulut, teriak gitu. Nanti soal kelihatan. Ini ada di yang tanya, tenggorokan. ini lidahnya ungu dok? Enggak, Enggak. ya? Itu Ini. gambaran dari ini aja slide-nya. Nah, ini gimana sih cara penularannya? Nah, ini biasanya biasanya ada orang yang meludah gitu kan ya sembarangan. Atau orang itu batuk, karena kan Oke. si enterovirus ini bisa di daerah respiratorik atau dari pernafasan gitu. Ataupun misalnya buang ya sekret hidung gitu loh, atau bahasanya ingus gitu ya, atau dia lesi kulitnya pecah nih, nah itu dia nyebarin kemana-mana. Makanya jangan suka digaruk. Gitu Kalau kan. dipegang gitu berarti bisa dong nular. Bisa banget. Bisa. Makanya di sekolahan. di mall pegang-pegangan. ya, Oh, di di mall itu juga. apa tempat bermain, Nah, playground. bisa indirect nggak dok? Misalnya megang apa nih barang, terus Baru gantian. dibilangin. Bisa. Oh, bisa berarti ya? Playground. Oh, Bisa. Oke. Gitu, makanya Di kita jelasin playground main yang pencegahannya. apa mandi bola. Nah Iya, itu maksudnya apa kayak kabar gitu. itu? Naik lift aja kan, apa eskalator, Eskalator kan kan bisa. pegangan. Ya, dari itu bisa. Oh, alah. Gitu. Ini ya sebentar dok, yang ini dok yang gambar yang tangan. Jadi dia bukan cuma di telapak tangan ya dok? Bukan, Ya? di siku juga ada. Oh, kadang-kadang. Bokong, ya. kalau pada anak bisa sampai bokong. Lutut, bokong gitu ya, kalau agak berat. Ini Ini kan serem tergantung tuh. imunitasnya ya dokter Lula. Kalau Iya. imunitas anak tersebut bagus, Ya, nggak gejalanya terlalu ringan. banyak. Ya, Oke. tapi kalau misalnya dia dengan gizi buruk atau ada penyakit penyerta biasanya agak berat. Dan tadi itu apa lesinya dia berisi cairan ya dok ya? Iya, tapi Ada- ada juga yang ada tidak. juga Ada yang nggak? Ada yang isi daging ayam nggak? Ya elah. Lemper dong Cabe, itu ya? cabe. Oh, iya. Dok, kalau yang seperti ini ya dok ya, anaknya tetap nggak sakit kan dok ya? Ada beberapa yang nyeri. Oh ada yang nyeri. Iya, ya, jadi enggak makanya dia ya? nggak mau makan. Iya. Jadi karena si itunya, kalau di kulitnya sih mereka biasanya Nggak kerasa ya, sakit. dok, ya? Iya, dia biasa aja. Cuman biasanya di daerah mulutnya sih. Kita keseringan menangkap juga karena memang nggak bisa makan itu ya dok Iya, ya. Kok iya. nggak mau makan terus Nggak mau ini makan, anak ya. gitu ya. Baik dok. Lanjut, nah ini penyebarannya tadi ya yang mudah terjadi apabila kontak erat, misalnya makanya cium tangan atau misalnya peluk-peluk anak-anak di sekolah kan, Ya, nggak lama ketemu peluk-pelukan. kan, gitu kan, itu bisa nyebabin ya. Lalu udara, nah kontak dengan kotoran misalnya kan anak yang masih pakai pampers gitu kan, dibersihkan gitu kan, tapi lagi sakit, kok bisa langsung dibuang, dibungkus dengan plastik lalu dibuang ke tempat sampah, jangan dibiarkan terbuka, karena kan kalau kehirup bisa terkena. Oh, bisa Gitu. gitu. ya? Atau misalnya kontak nggak cuci tangan, ibunya buat makanan gitu, misalnya kan masih ada virus gitu ya, itu bisa Dimakan sama juga. yang lain gitu ya? Karena tangannya kotor. Iya, iya. Bukan Iya maksudnya dari- makanan yang dimasaknya, bukan kotorannya. Makanan yang dimasak sama ibunya. Nah, ini yang tadi kontak dengan objek atau permukaan yang tercemar. Itu yang tadi Iya, kita tadi bilang yang ya. dibilang indirect ya. Gagang pintu, iya. Oke dok, duduk dulu dok, duduk dulu dok. Nah panjang nih ceritanya, berarti kan emang gampang banget nyebarnya ya dok ya. Tapi yang suka gini dok ya, tiba-tiba hilang. Kan dia self-limiting disease, Ya, berarti betul. setelah sekian hari dia, nah seberapa hari harusnya dia tuh sembuh. Ya. Terus kalau nggak diobatin sama sekali misalkan gitu ya, dia sembuh sendiri juga dong mestinya kan. Ya. Hitungannya gimana tuh ya, nanti ya pemirsa ya. Ya jangan lupa, biasanya segmen 3 boleh nelpon ya. Telepon. Untuk yang di Jakarta 5743476. Untuk yang luar Jakarta dia yang di Singapura misalnya. Oh iya. Mana nih kok Saya nggak ada lagi flu, saya di Singapura. Iya, flu Jakarta apa gimana nih gitu kan. Gimana Boleh coba? 5743478 atau juga masih boleh via Instagram ke @haldoktertvri. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa waspada
ada flu Singapura yang lagi naik lagi ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Bukan di Halo Dokter sih naiknya di mana-mana. Jadi pemirsa tadi pertanyaan saya ulang lagi nih sama Dokter Agnes ya. Agni. Agni nambahin Agni, saya ya. Jadi gini pertanyaannya, kan karena dia self-limiting disease. Jadi hitungannya kita berharap bahwa anak kita sudah sembuh itu berapa hari? Oke. Jadi kalau yang ringan itu 7 sampai 10 hari dia istilahnya sudah sembuh. Gitu. Itu nggak bisa nawar dok, lama banget tuh. Pasien dok berapa pasien? Enggak, tapi gini, 7 sampai 10 itu maksudnya fase menularnya. Iya. Tapi kalau gejalanya sendiri? Lebih cepat. Oh, lebih cepat. Bisa 5 hari dia sudah sembuh. Cuman Oh, dia masih 5 bisa hari udah menularkan. asik nih, tapi masih Iya. bisa Masih menularkan. Iya. Tapi malah dulu itu di beberapa penelitian di Asia ya gitu ya, ada yang sampai 4 minggu. Waduh, Gitu. nularinnya. Masalahnya gini pemirsa, Iya, kan masih kita aktif udah sekolah udah virusnya. mulai. Kan gemes dok, masalahnya gini, anaknya kayaknya sehat, lompat-lompatan bikin pusing di rumah gitu ya. Tapi tetap nggak boleh sekolah. Enggak, karena dia masih menularkan. Makanya kalau bisa 10 hari. Jadi memang 10 Sama hari. kayak COVID ya. Iya, jadi 10 hari pasca gejala pertama. Iya. Oke. Dia 7-10 hari setelah dia terdiagnostik. Bukan setelah di PCR ya dok ya, bukan. Enggak, Ya, enggak. oh ini jadi hitungan 10 hari kita udah bisa ajak anaknya sekolah. Udah. Tapi di 4-5 hari biasanya juga udah seger-seger Iya, aja. aja. gejalanya mah udah enggak, tidak ada ya. Cuman ya itu dia masih bisa menularkan gitu. Oke, Apalagi Dok. kan sekolah. Tadi kan dokter sempat bilang bahwa katanya ada yang jadi berat Iya. sampai dehidrasi. Biasanya ada nggak sih dok, umur berapa sih anak-anak yang lebih rentan jadi berat gitu? Ya, jadi biasanya itu yang jadi berat itu anak-anak yang memang usia muda ya, gitu biasanya di bawah 5 tahun. Karena kan imunitasnya dia belum bagus, gitu kan, belum sempurna. Kenapa pada dewasa gejalanya malah hampir tidak ada, walaupun betul. mungkin dia Karena terpapar. dianggap lebih kuat. Ya, gitu ya. lalu selain usia juga anak yang bersifat Imunokompromis, ya, yang imunnya jelek gitu, ya? yang punya Iya, penyakit bawaan seperti itu. autoimun lah dan Yes, lain-lain betul, ya. itu biasanya lebih berat kalau misalnya kena. Nah pertanyaannya pemirsa, kalau kita udah pernah kena sekali anak kita, apakah akan bisa kena lagi? Bisa? Yeay, kesel amat Nggak ya kayak berarti cacar ya. dong ya? Bukan. Jadi Iya. dia bisa berulang-ulang aja Bisa. gitu? Bisa. Lama-lama ibunya udah nggak tahu, ya flu Singapura. Mungkin lagi. Singapura yang di barat kali, besoknya Singapura timur gitu kali. Tapi kan ini udah bukan flu Singapura, bukan dari Singapura lagi Oh, nggak ceritanya Singapura di sini ya. lagi ya. Tanpa harus jalan-jalan ke Singapura lah sekarang Iya. lah ya gitu. Iya. Jadi orang tua udah mesti lebih waspada lah Betul. sebetulnya ya. Dok ada lagi yang Ada mau lagi, Dok? diceritakan, maksudnya ngobatinnya gimana sih dok? Oh, Nah. ada nanti di slide-nya. Cara ngobatinnya gimana sih gini caranya ya? Oke, ini tadi sudah ya. Nah, ini terapinya. Sebenarnya terapi pada flu Singapura atau penyakit tangan kaki mulut ini tidak ada yang spesifik. Jadi sifatnya simptomatik aja. Ya, kalau ada nggak enak, ada sariawan, rapiin Yes. sariawannya, Ya, gitu betul. demam buat demamnya Ya, gitu. itu aja. Atau misalnya nggak mau makan, boleh kita tambah suplemen atau vitamin. Oh gitu aja dok? Oh. Iya, gitu. Nah, ini tadi ya. Dok, kalau ini kan misalnya- selamanya disebutin paracetamol. Iya. Kan ada temennya tuh lagi dok, Boleh. yang namanya ibuprofen. Boleh. Boleh ya? Boleh, cuman karena ibuprofen itu kan suka mempengaruhi lambung ya, gitu atau pencernaan sehingga anaknya kan kalau nggak mau makan dikasih ibuprofen takutnya dia merangsang, nggak jadi diare atau muntah. Jadi pada dasarnya kalau kita pilih obat demam, kita ambil yang paracetamol dulu ya pertama ya dok Iya, ya? Pilihan iya. pertama ya? Ya, Baik dok. seperti itu. Lalu ini kompres ya, kalau misalnya panas tinggi boleh dikompres hangat. Lalu kalau Nah, ada telepon tuh, Dok. Boleh dok, Oke. Silakan duduk, duduk dulu dok, Oke. kita angkat dulu teleponnya dok ya. Halo, selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Pagi, dengan siapa di mana Bapak? Ibu ding, ibu pasti ibu. Ibu. Bu, Bu, silakan Bu pertanyaannya Bu. Bapak, Pagi, bener. Assalamualaikum. Biasa, Waalaikumsalam. Bu Dokter Pak Herlan dari Bandung. Mangga Oh, Pak Herlan, silakan, silakan Pak. Pak Herlan. Bapak, Pak Herlan, mangga Pak. Begini, Bu Dokter, Ya. flu Singapura itu berasal dari negara mana? Apa sudah ada obatnya atau vaksinnya? Yang kedua, penyakit ini kan itu belum selesai pandemi datang penyakit ini. Apakah ada larangan di pusat keramaian seperti pusat ekonomi, pusat perbelanjaan, pusat olahraga wisata, termasuk pusat transportasi darat ataupun udara, sekolah serta perkantoran serta tempat ibadah. Yang ketiga, makanan apa yang dilarang dan dibolehkan. Rupina sakitu hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Sami-sami Pak Herlan, Waalaikumsalam warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, tadi pertanyaan pertama dok, flu Singapura dari negara mana? Oke. Dari Arab kan dok ya, terus ada namanya nih. Amerika. Oh Amerika. Agak jauhan dikit dah. Jadi untuk Pak Herlan di Bandung. Ada aku telepon lagi. Ini dokter laku banget Aku hari ini. Alhamdulillah. Halo dokter, pagi dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Ibu? Ibu. Halo, Oh salah Bapak juga. Pak Sanusi Oke, nih. silakan Pak Sanusi ya Pak? Sanusi di Pemulang Balula, Ya, Mas silakan, Andika. Yes, Pak Sanusi, mangga Pak silakan.
Waalaikumsalam Ibu Dokter Adni Hartati. Ya, Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Sehat itu Asik. sehat itu apa namanya? Asik ya. Sehat itu asik ya Mbak Lula ya. Iya. Ya. Gimana Pak? Begini, Pertanyaannya, ini Ibu Dokter, tadi kan sudah menjelaskan mengenai penularannya kepada anak usia sembuhnya itu kurang lebih dari gejala sampai sembuh 5 atau 7 sampai 10 hari. Nah, kalau orang dewasa, Ibu Dokter, Ibu dewasa itu mulai dari tidak bergejala itu sampai bergejala, misalnya begitu kena virus, itu berapa lama dia akan sembuh? Apa sama juga 5 sampai 7 hari atau 10 hari? Oke, baik. Baik. Baik, Pak. Begitu Pak Sanusi ya? Iya, terima kasih Pak Andika, Ibu Lula, dan Pak Ibu Sama-sama, Hartati. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita Oke. mundur lagi tadi ke Pak Herlan dulu kali Iya, ya. barengan aja berarti ya. Barengan Satu langsung. udah pasti dari Singapura ya, Dok ya. Sesuai dengan namanya ya. Nah, tadi kan pertanyaannya seakan-akan kayak kemudian pandemi gitu Iya, loh. iya, iya. Padahal kan nggak gitu ya, Dok ya. Tadi ada vaksinnya nggak juga ditanyakan Ya. tadi? Jadi flu Singapura ini kenapa namanya jadi flu Singapura? Sebenarnya itu ditemukannya bukan hanya di Singapura, tetapi di negara-negara Asia lainnya, ada di Hong Kong juga gitu ya, di Taiwan. Tetapi karena waktu tahun 2000 itu di Singapura terjadi wabah, Oh, oke. jadi itu penularannya di istilahnya kayak playgroup di Singapura, sehingga dari beberapa anak itu menularkan dan jadi wabah, jadi banyak gitu ya, sehingga dikenal dengan nama flu Singapura. Jadi wabah pertama di Singapura yang besarnya ya? Gitu. Jadi kenapa namanya flu Singapura? Nah, Lalu vaksinnya Dok? vaksin belum ada. Sampai Belum saat ini ada. belum ada vaksin khusus untuk penyakit tangan kaki mulut atau flu Singapura. Tapi nggak kemudian jadi ada peraturan nggak boleh masuk mall bla 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 perlu sekolah nggak dan sih lain-lain dibuat gitu. sampai kayak COVID awal-awal gitu? Tidak, karena kan memang flu Singapura itu sebagian besar itu gejalanya ringan dan dia self limiting ya. Jadi memang tidak perlu diobatin juga kalau anaknya sehat gitu ya. Makan minum mau, kita sembuh sendiri kok. Kayak influenza lah ya, Iya. seperti Iya, itu. iya. Dok, kalau misalkan kayak orang dewasa kena, dia menularkan juga nggak, Dok? Menularkan. Ya, Nah, dia nggak ada itu. gejalanya, Dok. Gimana tuh? Itu dia Ya. maksudnya. Tetapi saya bilang itu, maksudnya gini, ya kayak kita influenza deh, gitu kan ya kan kita influenza nih, belum tentu juga anak kita yang kena paling gampang gitu. gini, Dika sakit nih, Misalnya. belum tentu kita berdua kena gitu, Iya, walaupun kita nempel-nempel iya, gitu. Iya, jadi memang tergantung dari imun tubuh Daya kita tahan dan daya tubuhnya tahan ya. tubuh kita. Jadi sekarang mah kayaknya paling bagus adalah jaga daya tahan tubuh deh, Ya, gitu ya betul. Dok ya. Makan asupan yang bagus. Tadi pertanyaannya makanan ya? Ya, Nah, makanan kayak- juga benar. Nah, makanan yang tidak boleh gitu ya, namanya juga kan terjadi peradangan ya, gitu, terutama kan di daerah tenggorokan ya. Jadi kalau bisa sih memang makanannya tuh yang pertama harus makanan sehat ya. Ya. Jadi gizinya tercukupi, karbohidrat, makronutrien, mikronutrien. Gizi seimbang lah ya. Iya, gizi seimbang, sama kayak makanan yang dihindarin tuh seperti kayak goreng-gorengan yang merangsang. Oh. Pasti mau nanya es lagi kan? Iya, Nah, kok es tahu lagi kan? banget? Saya tahu banget. Kok tahu banget sih? Dok, kan kalau Makanan es gimana manis es? juga sama. Kalau lagi Kalau lagi bukannya dia lagi kan dia kan sariawan, kan lebih enak dong kena kalau es. sudah tidak panas tidak apa-apa. Cuma kalau lagi panas tinggi gitu ya, masih panas nih, kalau bisa dikurangin dulu atau dihindarin dulu sih air dingin, lalu makan manis-manis. Oh, itu juga? Ya makanan manis kayak coklat gitu ya, itu wafer coklat, biskuit coklat, roti Ih, padahal coklat, anak itu. saya yang Iya. ngemutin itu, Dok. Iya, tapi itu apa sih memperberat kalau misalnya ada peradangan gitu. Enggak coklat sih yang dimut, maksudnya tahu nggak sih Dok bikin es yang kayak popsicle Iya, gitu loh popsicle Dok. Nah gitu kan ya. dia dikit terus sedikit kan jadi lebih enaknya dia gitu. Kalau misalnya udah tidak panas sih sebenarnya boleh saja. Cuma kalau lagi terjadi lagi akut nih peradangannya gitu ya, sebaiknya dikurangin. kalau lagi aku sih nggak ada yang masuk ke mulut. Kalau nggak mau kan, Maksudnya iya. gitu, udah nih anak susah makan, kalau kita batasin terlalu strict Iya. kan juga kasihan Susah. juga mau masuk apa ya. Pokoknya kita kasih dikit-dikit sambil kita lihat anaknya gitu ya. Maksudnya kalau memang kayak memperberat, kita stop dulu deh. Terutama yang manis-manis, goreng-gorengan seperti Nah itu. kalau udah kayak gini nih orang tua nih yang lebih ini ya Dok ya, Iya. dia tahu sendiri oh anaknya ini lebih enak nih kayaknya. Betul. Jadi waktu anak saya kena sih dulu Dok waktu masih balita itu saya kasih tadi tuh yang popsicle gitu Iya, iya, jadi iya. kayak es dari ya sari Dari buah buah-buahan. lah, sari Ya, buah betul. gitu. Dok, kalau ngomongin sariawan ini kan sering bikin anak nggak mau makan. Itu boleh nggak sih dikasih salep? Kan ada tuh salep Boleh. sariawan tuh ya. Boleh, yang semprot juga ada. Yang semprot, Iya, yang salep. udah banyak yang macam-macam dioles, boleh sekarang. macam-macam ya. Boleh, karena kan buat istilahnya membuat anak tersebut jadi lebih nyaman gitu. Atau Kalau kumur-kumur nggak berhasil ya Iya, Dok ya. kalau anak-anak kecil biasanya kan apalagi berkumur air garam kan sakit nyeri banget ya. Iya. Jadi kadang-kadang kita tidak anjurkan, tetapi kalau yang lebih besar kita Iya, bisa tapi kalau yang kecil anjurkan. pakai salep boleh ya, tapi Boleh. jangan salep kutil kali ya. Aduh, beda bukan. Salep mata. Ya. Oh iya iya. Salep Gimana kutu coba bisa. ya.
Dok, berarti sebetulnya ini kita nggak nganggap sesuatu yang berbahaya banget ya dok ya, kecuali tadi ada dehidrasi tadi ya. Iya, takutnya ke situ. Tadi apa sih yang perekonomian ya? Jadi Iya tadi. Maksudnya ke mall gitu. tidak apa-apa. Maksudnya kalau memang jadi gini, di mana-mana sama saja sih di saat pandemi seperti ini, kalau tidak perlu kita tidak perlu ke mall gitu ya. Maksudnya kecuali emang ada harus kita Sebenarnya beli. sih emang nggak ada yang perlu dok, pengen rekreasi doang sebetulnya. Healing, Boleh dok, healing. aja, boleh, tetapi itu tetap pola hidup sehat ya. Jadi sering cuci tangan, bawa hand sanitizer gitu kan. Habis pegang-pegang semprot. Habis itu kalau ada sabun sama air lebih bagus gitu Iya ya. sih, Kan dibandingkan- kalau diwawancara gini, mau ke mall ngapain? Jalan-jalan Iya. gitu kan ya. Boleh kok, cuman nggak itu apa-apa tetap gitu. kita kalau agak rame nih kita menjauh. Jadi istilahnya pinter-pinternya kita sekarang. Misalnya, rame banget nih ngantri, mending kita nggak usah cari yang ngantri deh. Atau kita di cari agak playground sepi. yang tadi mandi bola itu loh Ya, dok gitu ya. makan kalau misalnya agak jarak gitu kita masuk atau tempat yang terbuka lebih baik seperti itu sih. Ya sebenarnya kayak prokes-prokes juga Iya, sih, betul. prokes COVID juga. Iya, kan virus. Iya, lewat droplet juga lagi Ya, kan. tapi kan kalau udah main di playground kan Iya susah emang. Dan sekarang udah rame lagi. Ganti loh. baju. Udah rame. Udah rame memang. lagi sekarang. Benar. Kalau yang Flying Fox sih masih lumayan sendiri-sendiri ya. Iya. Yang mandi bola kan nggak serem mungkin sih. ya dok ya. Pasien saya banyak sekali yang terkena itu dia habis mandi bola. Kadang kan di tempat kayak jualan fast food kan suka ada tempat bermainnya juga ya. Dokter mungkin Lama, Dokter Dika. abis mandi bola nggak andukan lagi kan. Dok, kan ada yang mandi bola. Apakah kemudian kalau nggak bola itu maksudnya yang lain nggak masalah? Ya pokoknya bisa aja yang memang misalnya Kalau maksudnya kalau berenang beneran gitu loh dok. Iya, kalau berenang. berenang kan masalah. dia tidak akan menerangkan lewat si itu Ada kaporitnya kaporit, lagi iya. kan. Nah, jadi kalau yang nanya berenang udah saya selesaikan di sini Boleh, ya. itu mah boleh. Kalau berenang mah nggak apa-apa Tidak gitu. apa. Asal jangan abis berenang bergaul, jangan. Iya betul, Oke. langsung pergi ke mall. Bergaulnya kalau online nggak apa-apa kali. Boleh. Tapi Boleh kan gini dong. loh, abis itu ngobrol gitu kan, Oh, jalan-jalan iya, gitu iya. kan sebetulnya. Dokter Lula tadi Oke, komersial udah break, ya? komersial. Iya, Kenapa, iya, Dok? iya. Kenapa dok? Tadi Pak Sanusi belum dijawab bukan? Iya. Apa tadi pertanyaannya? Loh, kepala saya udah Pas tadi sekalian. udah yang barusan. Buat orang dewasa. Yang dewasa. dewasa. Mm. Sekalian tadi maksudnya ya nggak dia kan Sama pada kok. dasarnya. Sama Tetap sih penyembuhannya. 7-10 harinya tetap sama, Sama. tapi masalahnya nggak kelihatan gejalanya Iya, itu. iya. yang Mungkin jadi maksudnya gini masalah. kali tadi Pak Sanusi, kalau misalnya abis kontak nih sama anak yang kena HMD, takutnya si dewasa ini kan jadi carrier, jadi Iya. nyebarin virus. Itu berapa hari waspadanya gitu dok? Tetap maksudnya? sama ya, Dok? Sama kan? Tetap 10 nggak hari. pakai masker. Kalau dia udah nggak keluar gejala, akan keluar gejala nggak dok? tidak, biasanya kan Nggak enggak. akan ya, Udah tetap udah aja. sembuh lagi. Gimana Pak Sanusi dan Pak Herlan? Pak Herlan, Pak Herlan. mudah-mudahan dua-duanya udah puas ya. Selanjutnya kita akan bahas lagi pertanyaan dari yang bukan dari Pak Sanusi dan Pak Herlan. Tapi yang mau nelfon boleh, silakan Boleh, aja. 5743476 untuk ke Jakarta, luar Jakarta 021 5743478. Masih boleh juga via Instagram, meskipun udah ngantri kayaknya ya Instagramnya. Iya, betul. Di @haldoktertvri. Yuk ibu-ibu, baru bapak-bapak lu dua Iya. orang. Ibu-ibu yang nelfon yuk ya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Kita salah mulu. Tumben. Ibu-ibu. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Masih ngomongin soal waspada flu Singapura. Dan sekarang kita udah kedatangan seorang narasumber lagi yaitu Ya. Dokter Rudi. Yes. Hai dok. Halo, Dokter Rudi Herawan, spesialis kulit dan kelamin. Silakan dok, silakan dok. Silakan Dokter Rudi. Terima kasih. Terima kasih dok. Ya, Silakan. Dokter Rudi sama Dokter Herudin. Rudi Herudin dong ini. Oh, Herudin. Ya. Dok, pertanyaan pertama, banyak nggak yang nyasar ke dokter? Padahal penyakitnya itu sebetulnya penyakit flu Singapura. Nggak terlalu banyak, tapi ada. 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 Nah terus waktu datang itu udah ketahuan langsung dokter mikir ke arah sana atau memang ada pemeriksaan dulu banyak? Biasanya kalau saya melihat ada keluhannya kan biasanya mereka yang datang ke dokter kulit adalah kelainan kulit. Iya, betul. Kalau memang dia ada flu Singapurnya, harus ada gejala flu. Oh. Nah itu yang membedakan. Oh, demamnya tadi Demam, gitu ya, Dok. Ya. kemudian- Tapi dokter akan menangani atau akan dirujuk ke dokter anak? Biasanya kalau untuk penyakit flu-nya karena ini anak-anak, dokter anak. Oke. Tapi untuk kelainan kulitnya saya menanganinya. Oh, lesinya tadi dok ya? Iya. Ya, kita lihat materinya ya dok ya, kita Ya. bukakan ya. Silakan materinya dokter Rudi. Mas Adit, Mas Bintang. Bulan. Oke lanjut. Dok. Apa dok? Ya. Ya, ini materi dari flu Singapura sebetulnya lebih ke arah bagian dari penyakit anak, ilmu kesehatan anak ya. Iya. Tapi dari Sebelah kiri dok. Ya. Nah, jadi memang secara umum adanya
gejala-gejala flu, tetapi ada kelainan atau ruam pada kulit. Kalau yang orang dewasa ke dokter gitu ya dok ya, ada nggak yang nggak ada flu-nya tapi ada masalah di kulitnya? Karena ini biasanya menyerang anak sampai umur 12 tahun, jadi dewasa biasanya agak jarang, ya nggak kebagian. Jadi saya belum pernah menemui orang dewasa dengan flu Singapura. Pada pengalaman ya. Tapi untuk anak memang ada. Jadi pernah ada pasien yang dengan keluhan di telapak tangan, telapak kaki, dan sebagian anggota badan, tetapi tidak ada kelainan di dalam mulut dan tidak ada riwayat influenza. Jadi berarti itu kemungkinan adalah kelainan dari penyakit lainnya dari kulit ya. Tapi kalau karena memang kadang gini dok ya, kalau nggak salah virus itu sendiri, kalau kita terinfeksi virus itu ada bercak-bercak merah juga tanpa harus kena si HMD ini kan. Betul. Lanjut dok. Ya. Nah ini jadi kelainan yang ada selain gejala influenza yang biasa, ada kelainan kulit di telapak kaki, tangan dan mukosa mulutnya, ya, dan kelainan lainnya. Nah, nah ini gambarannya seperti tadi, jadi ada kelainan sekitar mulutnya, ada kelainan di dalam mulut, ya, lidahnya. Nah, yang paling membedakan adalah kelainan di kulit telapak tangan dan telapak kakinya. Itu yang paling membedakan dari penyakit kulit umumnya. Karena jarang gitu ya dok? Jarang. Jadi tapi kelainan kulit ini harus ada gejala flu-nya, ada demam, ada tidak enak badan, susah menelan. Nah, jadi perbedaannya di sana. Nah, jadi gambar selanjutnya, jadi biasanya karena ini keluhannya seperti gejala influenza biasa, pemberiannya ya untuk demam, untuk sakit dan nyeri menelan, ya. Tetapi untuk kulit itu sebetulnya tidak ada pengobatan untuk kulitnya. Karena keluhannya tidak gatal sebetulnya. Mereka tidak mau gatal. Ya, jadi perbedaannya dengan penyakit dermatitis kalau dalam istilah kulit itu gatal. Tapi kelainan kulit pada flu Singapura tidak gatal. Tapi gambaran berupa beruntus, kemerahan, kemudian kadang luka karena garukan, itu yang mereka takut dan menganggap bahwa ini akan menyebar ke mana-mana. Ya, itu mereka. Terus lotion sama bedak kocoknya buat apa dok? Untuk meredakan gejala merahnya sebetulnya. Lesi-lesinya aja biar cepat hilang gitu maksudnya. Betul, bukan untuk gatal. Berarti nggak gatal ya ini ya? Iya. Jadi nah kalau misalkan kayak tadi dok yang sampai kukunya kan copot gitu ya dok ya. Kan itu kan juga ntar juga tumbuh sendiri tanpa harus diapa-apakan ya dok ya. Betul. Tapi kalau harusnya dikasih apa dok supaya lebih cepat memang? Sebetulnya kalau memang dia ada luka yang basah atau kelihatannya ada infeksi atau radang, dikompres. Dikompres supaya bersih. Dingin dok? Jadi kompres biasanya dengan air steril. Air steril? NaCl aja? Ya, NaCl. Suhunya suhu ruangan aja biasa berarti ya? Ya, kompresan dengan kasaperban. Agar steril dan akan fungsinya juga akan meredakan bengkak, kemudian mensterilkan tempatnya. Berarti kalau dingin juga nggak apa-apa kan dok? Nggak apa-apa. Lebih enak dingin. Biar adem juga ya? Ya, jadi biar adem juga. Tapi karena ini tidak gatal, kita tidak memerlukan salep khusus. Jadi tidak ada salep khusus untuk penyakit ini. Cuma meredakan aja. Iya, gitu tapi gini dok, biasanya kan ini seingat saya pas lagi koas nih kak ya. Pas lagi koas itu kan katakan kalau lesinya kering dikasih kering, kalau lesinya basah dikasih basah. Nah kalau lesi dia tapi lulus nggak pas koas? Koas lulus dong, alhamdulillah makanya di sini sekarang. Nah kalau lagi kita lesinya itu yang memang nggak basah, itu pakai bedak yang sekarang banyak di apotek-apotek tuh bedak gatal. Itu bisa nggak pakai? Bisa. Jadi nggak bisa pakai lotion berarti? Nggak usah. Tapi ngapain mesti dikasih apa? Orang nggak ada rasa apa-apa. Ya juga sih ya. Biarin aja gitu udah. Ya. Jadi sebetulnya pilihan kalau dibilang lotion atau bedak kocok itu pilihan. Karena sebetulnya betul lesi basah, obatnya basah. Itu dogma ya. Jadi nah untuk kering bedak. Jadi memang dengan bedak saja juga cukup. Kalau bedak kocok itu basah berarti ya? Bedak basah dong. Kan bedak cair. Saya taunya mie kocok doang soalnya. Ya ampun beneran ya. Sabar ya dok ya. Saya aja udah pasrah dok di sini dok. Silakan dok. Dok. Nah, jadi ini dikatakan kan karena bentuknya kelainan itu mengkhawatirkan semua orang tua. Wah kok begini? Nah kita harus menerangkan memang. Jadi fungsi kita adalah menjelaskan kepada pasien bahwa kelainan ini memang bagian dari
infeksi yang flu Singapurnya. Dan ini tidak ada pengobatan khusus, harus salep atau apa, kecuali, nah kadang-kadang karena garukan luka dan masuknya kuman melalui tangan kotor dan lain sebagainya, ada infeksi bakteri, itu boleh kita memberikan pengobatan. Nah, sebetulnya nanti dilihat kalau memang memungkinkan sebetulnya harus dibuktikan bahwa kelainan kulit ini mengandung bakteri atau tidak. Biasanya bisa diberikan antibiotik. Jadi double infeksi nih dok ya, ceritanya ya dok. Nah dok, ini juga menjadi pertanyaan sejuta ibu-ibu nih biasanya nih. Kalau lagi model begini dok, merah-merah, boleh mandi nggak sih? Boleh. Berarti nggak masalah ya mau mandi? Nggak masalah. Seperti biasa aja, pakai sabun biasa aja ya? Kecuali dia lagi demam ya, kan nggak enak ya pas lagi demam tinggi ya, ya udah. Iya, jangan. Jadi kalau masih ada demam ya lebih baik hanya di lap-lap. Tapi kalau demamnya tinggi banget malah mandiin ya dok ya, ya begitu deh ceritanya. Oh gitu ya? Jadi sebenarnya nggak hukum mandi konsisten. ini gimana sebenarnya dok? Boleh dok, mungkin kalau misalnya dokter. Silakan dok, boleh, duduk. Jadi kalau soal mandi nih. Iya, kalau hukum mandi sih boleh. Karena kalau misalnya dia tidak mandi nanti malah jadi infeksi sekunder. Betul. Karena kan mandi itu kan buat istilah menghilangkan kuman ya. Lalu juga memakai sabunnya itu kalau bisa jangan yang membuat makin kering. Jadi yang makin lembab ya dokter Rudi ya. Jadi gitu, pakai sabun yang membuat kulit anak menjadi lebih lembab. Berarti dengan pelembab berarti ya? Enggak, sabun kan ada khusus tuh. Yang rendah deterjen kali ya? Aduh, ya bapak sih. Saya nggak tahu. Ibu-ibu ya. Kita mah pakai aja soalnya nggak pernah mikir. Gini loh, yang habis mandi masih licin. Iya, masih licin. Yang kayak nggak Jangan habis yang habis keset. sabunnya. Iya, betul. Ini kan yang keset Aduh, paling males tau pakai Tapi itu gitu. bagus, membuat kulit lebih Tapi kayak nggak kelar-kelar gitu dok mandinya. Kayak nggak hilang-hilang sabunnya. Jadi memang kalau anak panas itu rada-rada ya doknya gini. Kalau anaknya 38-an kan nggak enak badan. Kita mandiin nggak asik kan. Tapi kalau udah ketemu 39, yuk mari kita mandiin gitu ya dok ya. Kalau mandinya pakai air hangat emang kenapa? Boleh aja. Boleh kan? Saya biasanya nggak ngasih air hangat sih dok, air yang air biasa. Air biasa ya. Air tajin. Bukan air biasa maksudnya. Tapi boleh aja sih, Suhu tapi ruang. jangan air dingin banget Iya atau dong, misalnya kasihan. air panas banget sih. Iya, Jadi air hangat hangat-hangat atau air kuku. biasa. Iya. Boleh. Karena gini, kamu kalau udah 39 sekian, kita kan ngarepin bahwa kalau dia mandi itu turun derajatnya tanpa harus dimasukin obat segala macam gitu loh. Maksudnya, iya. Siap, Kita ke Bapak. IG ya, ke IG ya. Ketahuan banget yang ngurusin anak Ketahuan setengah-setengah. banget yang ngurusin anak tuh ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Mau bapaknya dokter juga. IG. Boleh lihat IG. Dari Sepjan8 _. Halo dok, halo. Kalau keluhannya bintik-bintik merah pada tangan dan kaki di orang dewasa, kenapa ya? Nah dokter Rudi mungkin dok. Nah silakan dok, mungkin sih nggak ke flu Singapura, tapi gimana tuh dok? Singapura nih, apa Ya, kira-kira dok? jadi kalau keluhan bintik merah di tangan, di kaki, itu biasanya berhubungan dengan pertahanan kulit ya, sawar kulit namanya. Sawar. Iya, jadi kelembapan yang berkurang, kemudian sensitasi yang berlebih ya. Jadi sebabnya multifaktor. Sensitasi, gimana dok? Hipersensitivitas ya. Bukan. Iya. Sensitivitas gitu dok. Iya, Nah itu sensitivitas. kenapa sih kebanyakan dibelai atau gimana dok itu? Itu kan maksudnya. Apa jarang Iya. dibelai mungkin dok? Atau kalau yang belakang masak tiap hari dipakai Nah terus. ya, jadi ada gangguan dari fungsi pertahanan kulit lah. Jadi perubahan. Bahasanya apa tadi dok? Coba dok, diulang lagi. Sawar. Bukan. Apa dok? Sensitasi. Sensitasi. Ya. Oh iya. Ini bukannya sensimol ya. Oke dok. Kita terima telepon ya dok ya. Iya. Pagi, halo dokter, dengan siapa di mana? Ibu? Bu, selamat pagi. Benar, Ibu. Ibu. Dengan Silakan, siapa Bu. di mana, Bu? Bu? Indah di Tangerang, Mas. Oke, Halo, silakan Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Halo? Aku mau nanya dong. Boleh dong. Kalau untuk virus flu Singapura ini, kan ada tanda-tanda merah di tangan dan kaki dan mulut. Itu bisa hilangnya di berapa hari ya? Oh, oke, baik. Hilangnya berapa Hilangnya hari? berapa merah-merahnya hari? ya? Baik, baik. Terus kalau terus sama waktu penyembuhan buat anak yang kena pneumonia itu bahaya nggak sih kalau Oke, seandainya kena pneumonia virus? ya. pneumonia. Oke, baik, baik. Ya kita Singapura. tanyakan ya sebentar ya Mbak Indah ya. Makasih buat pertanyaannya Mbak Indah, didengarkan lewat langsung televisi aja ya Mbak Indah ya. Oke, Oke, Mbak Indah. baik. Langsung dok, dijawab dok. Jadi berapa hari dok? Tadi dok mungkin belum diulang lagi Tadi dok. ya. Tadi sudah kita jelaskan kalau penyembuhannya ini 7-10 hari. Cuman kan tergantung sifatnya kulit anak tersebut ya. Ada anak yang memang, tadi kan dia bilang pada kulit ya berapa lama. Nah itu tergantung. Ada yang memang cepat langsung hilang. Ada yang kalau dia memang kulitnya sensitif mungkin bisa lebih lama. Nanti bisa ditambahkan oleh dokter Rudi. Oke. Ya lalu
Kalau yang kedua tadi itu pneumonia ya? Iya, pneumonia. Jadi pneumonia itu kan berarti anak tersebut udah flu Singapura dan dia ada penyakit komplikasi. Ada penyakit lain seperti pneumonia. Biasanya akan lebih lama karena kan dia ada penyakit pneumonianya juga kan. Tapi sering nggak dok flu Singapura ini sampai jadi Plus pneumonia? sama pneumonia? Jarang ya. Iya. Dan harus dirawat nggak dok kalau udah pneumonia? Nah, pneumonia itu kan ada ringan, sedang, berat. Nah, itu. Ya kalau yang ringan itu tidak perlu dirawat. Tapi minum antibiotik ya dok? Iya, dia diberikan antibiotik dan juga nanti antibiotiknya biasanya 5-7 hari. Lalu diberikan obat batuknya ya, tapi diberikan edukasi ketika anaknya bertambah sesak atau jadi sesak itu harus dirawat. Berarti jadi pneumonia sedang. Oke. Jadi Mbak Indah, ceritanya begini Mbak Indah. Kalau yang namanya si flu Singapura itu nggak ada obat khusus gitu ya. Tidak Kita ada. ngikutin aja gejalanya seperti apa. Tapi begitu dia lompat ke pneumonia ceritanya beda. Ada obat yang memang harus diberikan, obat antibiotiknya harus habis nih 5-7 hari. Dan tambahannya adalah PR orang tua ngelihat anaknya. Tiba-tiba ada perburukan langsung dibawa ke rumah sakit gitu ya. Sip. Dok, tadi merah-merahnya tadi berapa lama kira-kira bisa dicepetin apa enggak? Nanti ya dok ya. Oke, itu dia. Kita jeda dulu ya pemirsa ya. Tetap di Dokter Karena Sehat itu asik. Waspada flu Singapura di Halo Dokter Karena Sehat itu Asik. ya. Tadi pertanyaan terakhir buat Mbak Indah adalah bisa nggak sih merah-merahnya itu dicepetin hilangnya? Tanyanya ke Dokter Rudi ya. Gimana Dokter Rudi? Ya, jadi sebetulnya proses peredaan dari merah-merah di kulit itu bervariasi antara 3 sampai 5 hari. Jadi akan berkurang bersamaan dengan flu-nya. Oh ya udahlah ya, sabar aja dulu kalau gitu mah ya, nggak usah sampai dicepet-cepetin banget merahnya. Tapi dok gini dok, biasanya akan menimbulkan bekas nggak sih ini? Umumnya tidak, karena ini berlangsung cepat. Jadi sesuatu kelainan kulit yang berlangsung cepat itu tidak meninggalkan jejak atau bekas. Jadi kita tidak karena nggak perlu semua ada cairannya kan. Iya, kebanyakan sih cuma merah aja ya, nggak pakai yang ada cairan suka ada sisanya lah dikit ya. Tadi sebetulnya waktu kita mau IG lagi ya pemirsa, tapi tadi ada yang bagus yang harus dibahas. Tadi Dika nanya mengenai pneumonia, ditanyain lagi kan supaya jadi semua kan dibagi. Pneumonia ini kan tadi kan orang bilang bahwa dia sebenarnya ada infeksi paru ya, nyampe ke paru nih infeksinya. Nah itu kapan harus dirawat, kapan nggak harus dirawat sebenarnya? Jadi pneumonia itu mereka ada peradangan ya, proses peradangan ya di paru. Nah, itu kapan sih harus dirawat gitu ya? Kalau misalnya anaknya sesak atau ada bantuan nafas. Ya. Bantuan nafas maksudnya? Ada retraksi ya bahasa awal gitu ya, atau dia nafasnya tuh sampai susah banget susah kelihatan gitu loh, lalu saturasinya di bawah dari cuping hidung ya dok ya ada. Cuping hidung tuh paling berat ya, istilahnya cengap-cengap apa sih? Kembang kempis ya hidungnya, lalu atau di dada atau di perutnya ada napasnya cepat ya. Nah itu napas cepat pun berdasarkan usia ya. Jadi biasanya tuh ayah bunda nanti belajar cara menghitung nafas anak gitu. Itu semua bisa di Google, maksudnya bisa dilihat di media sosial atau bisa ke Primaku juga ada tuh ya. Ada kan usia 0-2 bulan, 2 itu ada itu berdasarkan WHO. Jadi itu sama ya, kapan sih dibilang napas cepat. Nah, kalau pneumonia dia ringan anaknya pada pemeriksaan fisik didapatkan ada bunyi tambahan di paru gitu ya. Kita bahasa awam tuh bilangnya rongki gitu ya. Tapi anaknya masih main-main, masih biasa. Itu kita bisa berikan antibiotik oral. Rawat jalan maksudnya? Rawat jalan, ya. Jadi pengobatannya antibiotik ya, gitu. Karena memang penyebab paling seringnya adalah bakteri. Tetapi kalau misalnya anaknya masuk ke tahapan yang sedang gitu ya, berarti harus dirawat dengan ada napasnya jadi cepat atau ada bantuan nafas gitu ya, atau oksigen saturasi oksigennya di bawah 95% itu harus dirawat. Nah, tapi biasanya kalau yang sedang itu dia biasanya di ruang biasa boleh. Kalau yang berat, jatuh ke berat sampai yang kembang kempis hidungnya, saturasinya mungkin di bawah 90% gitu ya, itu harus di ruang intensif. Seperti Jadi sebetulnya kalau yang bisa rawat jalan pun biasanya udah dibekali oleh ilmunya banyak lah sama dokternya ya. Kalau sampai dilepas boleh pulang gitu ya dok ya. Yes, IG Instagram lagi ya. dong. Pada bulan bintang Adit. Sinta ABB Adit bulan bintang. Dari Endah_Irene. Terima kasih penyakit ini dibahas di TV. Minggu lalu anak saya kena juga nih penyakit nih. Gimana caranya bisa sembuh? Nah ini kan udah seminggu nih. Udah seminggu berarti udah sembuh dong harusnya dok. Kok masih ada pertanyaan ini? Berarti kan masih belum sembuh nih. Kenapa nih dok? Dia bilang, gimana caranya bisa sembuh? Mungkin kulit jadi kapan mungkin lebih cepat mungkin hilang. Nah tadi dok, gimana dok kira-kira? Mungkin ini kalau Mbak Endah ini agak berbekas mungkin dok kulitnya. Nah ini gimana diapain? Perawatan lanjutan biasanya sisa di kulit ya terakhir. Itu memang kalau diperlukan pengobatan untuk
mempercepat sebetulnya bukan, tetapi memperbaiki tekstur kulit. Itu bisa diberikan obat-obatan yang pelembab sebetulnya. Pelembab? Iya, berarti pelembab. lotion. Ya, nanti bisa disarankan untuk pemberian pelembab yang umum, yang untuk anak bayi atau untuk anak. Atau kalau memang ada masih sisa gejala berupa merah-merah atau infeksi, itu diberikan krim steroid boleh. Jadi kalau memang disesuaikan ada dengan sampai, keadaannya. Jadi diperlukan memang orang tua membawa anaknya berobat. Sebetulnya Mbak Endah, karena saya juga ngalamin, kamu kan nggak ngalamin, belum pernah ya? Belum, jangan, nggak usah, lewatin aja yang lewatin ini ya. aja, nggak usah. Sebetulnya nggak berat-berat amat sih sebetulnya ya, sebenarnya ya dok ya. Ya, Maksudnya betul. dan yang asik ya ntar dia hilang sendiri tanpa kita sadar sebetulnya. Dan ada beberapa penyakit lain yang di anak juga ya dok, yang misalnya gini dok, yang model bukan kayak campak ya dok ya, yang panas gitu, panasnya hilang, zet ruamnya satu badan, tapi begitu hilang ya udah aja hilang, ganteng nggak ada lagi aja sisa. gitu anaknya. Ganteng Ganteng lagi. lagi. Kalau cewek ya cantik betul. Nah, ya. Oke ya lanjut Next ya. ada lagi Instagram lagi berikutnya dari siapa kak? Mangga kak. Dari Dina. Anak saya sedang mengalami gejala kurang lebih sama tapi tidak ada ruam di tangan dan kaki. Apakah flu Singapura? Berarti sariawan doang berarti kali ya? Bukan. Oh gitu. Ya, namanya Herpangina virus. Oh, Apa tuh dok? Apa tuh Sorry. dok? Kita bahas dok. Masih ada waktu. Jadi Herpangina itu memang istilahnya dia mirip, penyebabnya sama ya, jadi enterovirus gitu ya, tapi dia Herpangina itu hanya ada sariawan. Oh. Jadi dia panas, lalu ada sariawan memang khas banget yang di daerah mulut gitu loh. Yang kayak tadi itu namanya Herpangina. Jadi infeksi virus Herpangina. Tapi dia di tangan dan di kaki tidak ada. Kalau ada tambahan, kirain nggak keluar aja yang kangen kaki. Enggak ya dok, jadi ditungguin mana nih nggak keluar-keluar gitu. betul, tapi namanya terus Herpangina pengobatan virus. semuanya sama? Sama, simptomatik aja. Jadi Mbak Dina, Boleh googling. exactly persis sama gitu. Jadi kalau misalkan mau dirapihin yang itu sariawannya boleh ada yang semprot ya dok ya, Boleh. gitu ya. Oles bisa pakai Ada yang oles. oles juga. Silakan aja pokoknya gimana caranya anaknya nyaman bisa mau makan. Betul. Jangan sampai kurang cairan, yang Yes. penting kayak gitu ya. Tanda-tanda dehidrasinya. Jadi sebetulnya ini ya penyakit ya, nggak berat-berat tapi bikin sibuk, bikin ribet semua orang tua. Betul nggak sih? Iya. Ya, oke. Lanjut. Ada lagi, oh udah habis. Oh, oke. Dok, Ternyata. zaman Oke. saya tuh di puskesmas dulu, tahun berapa itu ya? Oh, iya. Nah itu ada namanya, Lamaan. iya sih enggak, saya salah ngomong. Saya ngomong ke sini salah banget nih. Nah tapi intinya ada obat sariawan, itu kalau nggak salah dia kayak pewarna gitu, warnanya agak ungu. Itu masih dipakai sih? Emping-emping gitu ya? Iya, ungu. Iya, Ah, ungu ya, warnanya. ungu ada. ungu. Oh iya, Apa, iya, Go? iya, Apa tahu. Go apa gitu? Gom. Gom itu dia, Gom. 3 huruf. Gom, itu masih dipakai nggak dok, si Gom itu? Udah jarang Pertanyaannya ya. udah nggak ada lagi. Udah nggak ada. Ya dok ya, Ya, sudah hampir sangat jarang. udah, Sangat karena kan jarang. iritasi. Iya. Iritatif akhirnya. Iritasi Iya. ya. Jadi Dulu udah andalan jarang. banget itu Gom itu. Sampai Nggak ada. sekarang pun kadang cuma ada itu doang. Kalau di rumah sakit yang bener-bener Terpelosok. bukan terpelosok ya. Terpleset dok. Yang di pelosok. Di pelosok, Ya, iya, itu iya. hanya itu. Makanya jadi tugasnya kita ya misalnya dari Kementerian Kesehatan gitu ya, maksudnya kita lengkapi deh obat-obatan kayak di puskesmas karena kan ada beberapa yang memang dari zaman dulu itu doang obat Dok, sariawan. ada nggak sih yang modelnya gini dikumur terus ditelan, ada nggak dok? Nah biar anak-anak bisa maksudnya. Sampai saat ini apalagi kalau misalnya enggak, maksudnya kalau anak yang di bawah gitu ya, usia di bawah 5 tahun dia nggak bisa kumur-kumur, yang pasti dia telan semua. Kalau Dan pakai ini dok mentega gitu. Ada Mentega. loh, ada tahu yang kayak gitu. Mentega. Beneran. Jadi kalau ada sariawan, Saya baru ada yang tahu. bilang Bikin mitosnya. gua. Tahu. Mitosnya itu diolesin mentega di Saya baru tahu. lesinya. Tidak. Waduh, dokter kurang Tidak gaul nih. Lagi enak Katanya aja. gitu. Oh ada lagi Instagram. Oke, iya, silakan, Oh, silakan. Instagram. Dari Nuraini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo dok. Mau tanya, saya punya anak usia 9 bulan badannya merah-merah kalau habis dari luar. Iya. Tapi nanti hilang sendiri dan keringatnya banyak, dok. Gimana cara ngobatinnya? Karena mesti diobatin kan nggak apa-apa dia hilang sendiri ya dok ya. Gimana dok? Merah-merah kalau habis dari luar. ya mungkin si Bunda Nuraini ini mungkin dia cemas ya, maksudnya kok ada mulu tiap habis main, apa anaknya nggak boleh main, mungkin gitu kali ya. Jadi gimana cara mengobatinya? Sebenarnya ya kalau memang dia hilang sendiri gitu ya, sebenarnya tidak perlu ada pengobatan, tetapi dihindarin. Jadi kalau misalnya mungkin habis main ya jangan aktivitas yang banyak mengeluarkan keringat biar dia tidak terlalu. Iya kesian kali dong Iya anak sih. sekarang biarin aja main. Ini Nanti kan imunitasnya kebentuk, gitu iya, kan kalau emang dikit-dikit sering, ya. kalau misalnya karena atopi, mana kita sama dokter Rudi Gimana, ditambahin Dokter ya. Rudi? Oh iya, jadi kalau habis main seseorang anak itu merah-merah, itu biasanya boleh dibilang mungkin istilah keringat buntut ya. Nah, itu dia, itu. Miliaria jadinya Miliaria. namanya. Nah, jadi itu tidak berbahaya. Sebaiknya orang tua setelah anaknya badannya dingin dimandikan saja.
Oh, terus pakai nggak apa-apa sabun dong, baik. kayak udah biarin aja nggak masalah. Iya, nggak Besok masalah. main lagi begitu lagi. Iya. Besok lagi begitu lagi. Iya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting pokoknya nggak berbahaya itu. Iya, Jadi betul. memang ya variasi tiap manusia termasuk Beda-beda. ini dia sensitivitasnya beda lah Betul. gitu. Tuh ngomong gue bener loh, sensitivitasnya berbeda. Sensasi. Nah, itulah pokoknya. Ya oke. Dok, jadi hari ini kita belajar flu Singapura nih pemirsa nih ya. Iya. Dan kayaknya udah lama-lama kita agak pinter lah sama flu Singapura. Masih agak ya, belum pinter Dan banget ya. kayaknya setiap nanti ada musimnya lagi, ada musimnya lagi, selalu Pancaroba ada begitu biasanya. deh pokoknya. Habis liburan, mari kita kumpul panen flu Singapura. Yes. Yang penting tidak usah panik. Nah, kemudian kita bisa lihat sendiri sebagai orang tua, dokter yang paling baik adalah orang tuanya sendiri. Karena dia akan lebih tahu semuanya. Kalau anaknya kayaknya udah lemes, nggak bisa minum, ya dibawalah ke rumah sakit. Kalau ada Betul. obat yang harus diberikan, ya diminumkan ya. Sudah lengkap banget itu seperti Masa? kesimpulannya. Tambahin dulu, Iya, enggak, tambahin. tambahin pantun aja lah gimana. Iya, ya udah kalau Tambahin gitu. pantun aja lah kalau gitu. Nah, ini dia yang akan Kalau yang ini memberikan keinget buntet bukan? ini bantut bukan buntet. Pantun ya dok? Iya. Naik kereta Wah, begitu. Bisa kena sekarang nggak biar Nanti diguplak nanti gitu kan. loh. Naik kereta lewat Cikini. Oke. Pulangnya beli buah ceri. Asik. Jagalah kebersihan sejak dini Ah. agar flu Singapura dapat dihindari. Iya, cakep. Gimana sekarang Mas Bruno? Pulang kerja ke rumah si Tatang. Oh iya, kenal Oke. ke sana. Sekalian makan opor. Flu Singapura tidak akan datang. Kalau? Karena dia belum perpanjang paspor. Iya, mentok di migrasi berarti ya begitu ya. Ya, Dokter Ugi terima kasih banyak. Dokter Andi terima kasih banyak ya dok ya. Iya. Kapan-kapan mampir lagi ya dok. Tapi jangan gagal flu Singapura ya dok, yang lain aja. Lain. Dan juga bersama saya jadi TVRI. Betul, kalau kelewatan langsung aja lihatnya di di YouTube-nya TVRI Nasional ya. Selalu saksikan Hari Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.